Kata asli. Yang mana yang salah? Snowpack bukan, Pak. Iya, loh kok jadi begini. Tuh. Gangguan. Ya, snowpack ini kan istilah asing ya, jadi tetap harus miring. Kemudian, nah ini punya Astrid ya. Astrid ada Astrid. Apa yang salahnya? Yang D-nya, Pak. Itu D-nya udah betul. D-nya ini dikatakan salah, padahal itu saya tadi sudah benar. Karena D sebagai awalan di sini ya. Jadi sudah benar. Jadi kan bisa diganti dengan me. Jadi memproduksi gitu ya. Tapi kalau diganti ke atau dari kan tidak bisa ke produksi atau dari produksi. Nah, itu cara mengujinya ya. Kemudian ini apa salahnya? Ini punya Lulu. Mana Lulu? Masih ingat kemarin sudah saya koreksi? Iya, Pak. Apa? Lupa lagi. Apa? Nah, tadi yang saya katakan uraian yang lebih dari 2, bukan lebih dari 3 ya, mulai dari 3. Ini kan ada pengetahuan, teknologi, seni budaya. Jadi sebelum dan itu tetap harus ada koma. Ya. Kemudian Pak. ini juga tidak berjarak. Ya, titiknya harus nempel pada akhir kalimat. Ini punya Intan. Ini apa salahnya? Intan ada Intan? Ada, Pak. Nah, salahnya apa Intan kemarin nih? Ini kan nyuplik-nyupliknya aja nih. Apa? Masih ingat salahnya? Titik 2 itu harus nempel ya. Contoh, titik 2-nya nempel. Seperti itu. Mereka sudah saya koreksi. Nah, ini salahnya apa? Ini masih punya Intan. Apa Intan salahnya? Ayo, Tan. Nah, di awal kalimat nih ya, tidak Ada boleh komanya, Pak. tidak boleh ada Koma. tanda seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Apa penyebabnya? Karena di kalimat yang di baris atasnya, ya, pemberian tanda koma ini menggunakan spasi sehingga dia lari sendiri, itu tidak boleh. Tapi kalau nempel kan mesti bersama dengan kata yang diikutinya. Jelas ya? Maka terjadi begini ya, karena diberi spasi, jadi komanya. Nah, ini yang tidak boleh. Salah ya. Kemudian ini punya Christina. Salahnya apa? Dipisah, menitik beratkan. Menitik beratkan. Kan itu kan mendapat awalan dan akhiran, jadi harus dirangkai, disambung. Ya. Ini apa salahnya? Masih Christina. Jadi yang saya tampilkan ini yang tidak apa namanya tidak ditemukan gitu ya. Oleh kalian saya ambil cuplikannya. Mentaati harus hilang T-nya. Jadi menaati ya. Ini uswatun. Sama dengan yang di atas tadi ya, lebih dari 2 harus tetap dibubuhi koma ya. Mau menggunakan dan atau di sini atau tetap harus ada komanya. Ini apa salahnya? Masih uswatun nih. Setelah titik awal kalimat itu harus huruf Huruf kapital. Ini sesuai dengan ini Aisyah. Ini apa salahnya Aisyah? Jadi kalimatnya tidak boleh sesuai dengan menteri. Di sini harus ada, ini kan dokumen, sesuai dengan surat edaran menteri, gitu ya, atau surat keputusan, atau apalah. Jadi ada di sininya. Ya. Nah, terakhir ini tadi yang saya katakan penomoran ya. Penomoran kalau yang pakai titik-titik seperti ini, setelah angka terakhir ini tidak boleh ada titik lagi. Jadi yang benar itu hanya 2.1. Ya. Kalau ada
subnya lagi misalnya 2.1.1, tidak diberi titik lagi di belakang angka terakhir, ya. Nah, ini oke. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, ya. Jadi hari ini judulnya tentang kalimat efektif. Jadi ya, mana saya cari dulu. Kalimat efektif. Duh, ini agak lemot. Kok ada sih? Sudah nampak? Nampak, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, rujukannya sama dengan yang lalu. Nah, di sini ada istilah kalimat dan efektif. Kalimat, ya seperti kalian tahu, kalimat adalah gabungan dari kata-kata, ya. Bisa kata-kata dengan tanda-tanda bacanya. Ya. Kalau efektif, apa bedanya efektif dengan efisien? Siapa yang tahu? Atau padanannya dalam bahasa Indonesia efektif dan efisien. Siapa yang sering baca-baca? Efisien itu berdaya guna, efisiennya. Kalau efektif, berhasil guna. Ya. Jadi perbedaannya begini. Berdaya guna itu misalnya kegiatan itu bisa dikerjakan oleh 5 orang. Ya. Kalau dikerjakannya lebih dari 5 orang, itu tidak efisien, pemborosan tenaga. Ya. Sebaliknya efektif itu hasil guna. Jadi kalau suatu produksi pabrik misalnya per hari bisa menghasilkan 1000 buah, kalau kenyataannya kurang dari 1000, dikatakan tidak atau kurang efektif. Ya. Jadi minimal 1000 atau lebih baru efektif. Ya. Jadi bedanya efektif dengan efisien. Nah, di sini dengan judul kalimat efektif, apa saja nanti yang akan kita tinjau. Pertama, dari tujuannya. Ya, tujuan dari kalimat efektif, sanggup membentuk kalimat yang benar dan efektif. Ya, ya benar itu artinya nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ya. Kemudian sanggup memahami dengan baik kalimat yang dibaca atau didengar. Ya. Jadi siapapun yang membacanya bisa menangkap maknanya. Ya, yang dimaksud dengan kalimat itu seperti apa? Tidak tidak rancu, tidak multitafsir. Jelas, ya. Kalimat efektif sanggup mewakili pikiran pembicara atau penulis secara tepat. Nah, jadi sekarang sudah mulai dikait-kaitkan dengan tugas akhir. Tadi pada saat kalian mau nanti menyusun skripsi, ya. Jadi harus sudah ada permasalahan yang mau diungkap, yang mau diteliti itu tentang apa, ya. Nah, nanti dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian sanggup menimbulkan pengertian yang sama tepat pada pendengar atau pembaca seperti apa yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya, ya. Jadi apa yang kita pikirkan dibaca atau didengar oleh orang lain juga sama, ya. Sehingga untuk itu makanya nanti ikuti kaidah-kaidahnya seperti apa dan bagaimana, ya. Ini tentang pemahamannya. Nah, untuk memahami kalimat efektif tadi, ya, nanti akan dibahas, ya. Pertama tentang kesatuan yang kompak dan koherensi. Koherensi itu ikatan, ya, antara
unsur-unsur kalimat tersebut atau kata-kata yang membentuknya. Selanjutnya, nah, penekanan. Jadi kalau kalimat itu ada yang perlu perhatian utama atau penekanan, nanti ada ketentuannya. Ya. Kemudian ya supaya tidak jenuh atau tidak bosan orang membacanya, bisa diadakan variasi. Nah, selanjutnya ada pemahaman nanti tentang paralelisme. Ya, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang artinya satu motif, satu corak. Selanjutnya nanti harus dipertimbangkan juga kalimat yang masuk akal. Ya, yang masuk akal, logis, ya, misalnya logika kalimat, ya. Nanti ada definisi formal dan generalisasi. Dari rangkaian semua ketentuan yang akan kita bahas nanti, ini akan membentuk kalimat efektif, ya. Kemudian kalimat efektif juga bisa dilihat dari dua sisi, ya, satu pasif, satunya aktif, ya. Yang pasif mudah memahami isi kalimat, sanggup mengenal kesalahan dalam kalimat. Ya. Jadi dari contoh-contoh yang minggu lalu, juga tugas-tugas minggu lalu, sudah tersirat, artinya sudah sedikit-sedikit ada pemahaman tentang kalimat-kalimat yang benar dan salah. Ya. Ini yang sudah saya berikan koreksinya, tapi ya sesuai dengan pilihan kalian, ada yang muncul tentang pemahaman kalimat ini, ada yang tidak. Ya. Kemarin yang kalau nggak salah Yohana, siapa yang terakhir ya? Ada Yohana di sini. Ikut Yohana sekarang? Ya. Itu terlalu terlalu singkat, jadi ya temuannya juga hanya minim, ya, sehingga tidak banyak ceritanya atau komentar saya juga sedikit. Ya. Kemudian sanggup membedakan nuansa kalimat. Ya, nanti sambil kita lihat kedalamannya. Berikutnya sanggup menilai kebenaran amanat kalimat. Ya, jadi apa yang yang diharapkan dari kalimat itu bisa diikuti. Ya. Sedangkan yang secara aktif kita dapat membentuk kalimat yang benar. Memperbaiki kalimat sesuai dengan struktur bahasa. Selanjutnya membentuk kalimat sesuai dengan makna yang khas dan menghilangkan monoton tadi ya, dengan variasi ya, supaya tidak bosan gitu yang baca, nanti bisa diadakan variasi-variasi seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya dengan prinsip logika tadi sanggup membentuk kalimat yang sesuai dengan penalaran itu logis, masuk akal ya, sehingga makna dari kalimat mudah ditangkap dan dipahami oleh siapapun tadi, baik kalau dibacakan berarti oleh pendengar, kalau kalau dibaca sendiri sesuai dengan apa yang tertera dalam tulisan. Ini skemanya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang baru masuk pendahuluan. Tujuan tulis-menulis. Ya, jadi tujuan kita menulis, jadi selalu, saya katakan tadi, selalu kita bayangkan sudah tahap akhir menyusun skripsi. Ya. Harus bisa mengungkapkan fakta, perasaan, sikap, isi pikiran secara jelas dan efektif. Ya. Jadi nanti pada saat kalian mulai membuat skripsi, dari mulai menyusun proposal, kalian akan mendapat dosen pembimbing dan disiapkan juga dari fakultas atau melalui prodi buku pedomannya. Ya. Jadi pedoman untuk menyusun skripsi diawali dari menyusun proposal. Nanti proposal sudah siap ujian, setelah itu baru mengambil data. Ya. Nah, tujuan tulis-menulis secara umumnya jadi mengungkapkan fakta. Sama dengan nanti kalau kalian membuat skripsi, esensinya kan meneliti permasalahan apa, nah baru kita cari data-data, ya, cari datanya, kemudian kita analisis dan kita simpulkan.
Nah, itu berdasarkan fakta. Ya. Kemudian menetapkan objek, mengembangkan gagasan secara segar, jelas, dan terperinci. Di dalam kalimat juga nanti objeknya itu apa. Kalau deskripsi nanti ada istilah subjek penelitian dengan objek penelitian. Ya, jadi yang akan diteliti itu siapa atau apa. Ya, kalau siapa berarti menyangkut orang, misalnya menyangkut petugas kesehatan, tenaga kesehatan, ya. Tapi kalau apa atau objek apa tuh bisa produknya, misalnya tentang dokumen-dokumen, ya itu apa? Aspek penguasaan bahasa. Nah, ini juga harus kita banyak membaca, ya. Pertama tentang perbendaharaan kata. Jadi kosakata yang banyak digunakan, yang sudah diindonesiakan, ya, sesuai dengan pesan saya yang lalu. Kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, kita hindari bahasa asing, ya, kecuali memang yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian sintaksis, bagaimana kita membentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah. Kemudian gaya yang paling cocok, ya. Pada saat kegiatan hima, ya, kadang-kadang muncul gaya bahasa kekinian tuh, bahasa gaul gitu, ya. Nah, tapi kalau kita membuat skripsi itu pakai bahasa formal, jadi harus mengikuti kaidah yang benar, ya. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah bahasa gaul, ya. Kemudian yang terakhir, tingkat penalaran logis. Nah, ya, selalu harus kalimat itu logis, masuk akal, ya. Tidak tidak sembarangan menuangkan, ya. Nanti ada contohnya, saya berikan contohnya, ya. Ada. Jadi kemarin juga saya baru membaca rencana undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Nah, itu ada beberapa hal nanti yang bisa saya ambilkan sebagai contoh. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya, tadi sudah disampaikan, ada pemahaman kesatuan gagasan. Kalimat yang paling sederhana bisa saja, misalnya hanya 2 kata. Ya, berarti kan ada subjek, ada predikat. Contohnya 2 kata itu misalnya, saya makan. Itu sudah merupakan kalimat yang paling sederhana. Dan itu kan bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengar atau membaca. Ya, saya makan, berarti subjeknya saya, ya, predikatnya makan. Nah, berikutnya bisa disertai atau tanpa objek. Ya. Kalau disertai objek atau disertai dengan keterangan, ya, keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, bisa jadi panjang kalimatnya. Ya, jadi kalau saya lanjutkan kalimat yang tadi, misalnya saya makan cari gitu, ya, makan sesuatu, tempatnya di mana, atau bisa juga disertai atau bersama siapa, sehingga kalimat itu menjadi cukup panjang. Tapi persyaratan mutlak kalimat itu harus ada subjek dan predikat, itu minimal. Nah, selanjutnya menyesuaikan. Ya. Kemudian nanti bisa juga karena panjangnya kalimat itu bisa dibedakan antara induk kalimat dengan anak kalimatnya. Ya, sehingga kalimat cukup panjang. Selanjutnya ada pemahaman kesatuan tunggal. Ya, jadi kalau lihat di bawahnya ada kesatuan tunggal, gabungan, pilihan, atau yang mengandung pertentangan. Nah, contohnya kesatuan tunggal itu hanya satu informasi. Nah, contohnya itu, ya, ada semua penduduk desa itu mendapat penjelasan mengenai rencana pembangunan 5 tahun. Jadi yang lalu ini singkatnya Repelita. Waktu Orde Baru ini gagasan ini munculnya waktu Orde Baru. Nah, walaupun panjang ini kan informasinya hanya satu, ya, hanya penjelasan mengenai atau informasi mengenai Repelita.
ada juga kesatuan gabungan. Nah, kalau namanya gabungan, berarti kan lebih dari satu. Ya, ini contoh kalimatnya. Dia telah meninggalkan rumah jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam lalu. Ya, jadi dianya ini diinformasikan dua kegiatan, meninggalkan rumah dan naik pesawat. Nah, sehingga di sini ada cirinya diselipkan kata dan. Ya, kata dan itu kalau di matematik itu identik dengan tambah. Ya, jadi kalau tambah berarti kan lebih dari satu. Ya, A dan B lebih dari satu. Kalau yang atas tadi kan hanya satu informasinya. Berikutnya ada juga pengertian kesatuan pilihan. Nah, kalau kesatuan pilihan di sini kata yang diselipkan atau ya A atau B. Nah, contoh kalimatnya, kamu boleh menyusul saya ke tempat itu atau tinggal saja di sini. Ya, jadi cirinya kalau pilihan tuh atau. Kemudian ada kesatuan yang mengandung pertentangan. Pertentangan berarti berlawanan, ya. Contoh, ayah bekerja di perusahaan pengangkutan itu, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Ya, nih contoh-contohnya. Nah, ini ya harus diperhatikan nanti, sehingga mana yang digunakan kata bantunya harus sesuai. Ya, nanti sambil kita lihat contoh-contohnya kali ini. Lanjut. Nah, berikutnya pengertian tentang koheren. Koheren itu ikatan atau kepaduan, ya. Jadi keeratan, ikatan antar kata dalam kalimat, ya. Koherensi yang baik dan kompak. Pertama, penempatan kata depan. Nah, kemarin sudah sepintas kita bahas ya. Kata depan tuh mau di, mau ke, dari, daripada, dan sebagainya. Jadi banyak kata depan ya. Ada juga kata penghubung, keterangan, dan sebagainya harus tepat. Koherensi akan rusak karena tempat kata yang tidak sesuai. Nah, ini berikan contohnya ya. Coba dari contoh ini, adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun anjing. Nah, kan kacau nih kalimatnya. Ya. Coba, siapa yang bisa memperbaiki susunan kalimatnya? Penempatannya ya yang pas, sehingga makna dari kalimat ini bisa ditangkap. Ya, Christine? Terus siapa? Jessica? Uswatun? Coba memperbaiki susunan kalimat ini, kan dikatakan salah, tidak tepat. Pria, Ya. Pak. Ayo. Siapa? Pria, Pak. Ya, monggo. Itu menjawab. Adik saya yang paling kecil memukul anjing dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun. Agak diulang agak kenceng. Adik saya yang paling kecil memukul anjing dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di kebun. Nah, gitu ya. Jadi dengan memindahkan anjing, masih ada variasi lainnya, boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang jelas kalau seperti ini kan salah. Ya, ini memang ya kemungkinan kalau kalimatnya seperti ini sih kecil kemungkinan salahnya. Ya. Tapi ini sengaja diberikan contoh yang ekstrim, artinya ya siapapun baca ini mesti salah. Ya. Artinya kalau nanti kita menemukan kalimat seperti ini, ya kira-kira tidak konsentrasi menulisnya, ya. Jadi ya tidak fokus, tidak konsentrasi, jadi ya seperti ini, ya. Ini contohnya contoh paling ekstrim. Jadi untuk memperbaikinya, mana yang harus dipindah, digeser, ya. Atau kalau saya mengistilahkannya, mana yang satu kesatuan itu jangan dipisahkan. Satu kesatuan kata. Di sini kan memukul anjing, gitu ya. Oke, berikutnya salah mempergunakan kata depan, kata penghubung, dan lain sebagainya. Nah, diberikan contohnya ya. Interaksi antara perkembangan kepribadian dan perkembangan penguasaan bahasa menentukan bagi
pola kepribadian yang sedang berkembang. Udah panjang nih ya. Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat. Ya. Atau ini yang bawah aja yang mudah dipahami ya. Gitu. Membahayakan negara, ya, atau berbahaya. Jadi ini apa namanya variasinya. Ya, berbahaya bagi negara itu benar. Ya. Tapi kalau membahayakan bagi negara itu salah, kurang tepat. Ya, jadi menggunakan istilah bagi negara ini bukan membahayakan, tapi berbahaya bagi negara. Ya, membahayakan negara tidak diberikan kata penghubung, ya, kata penghubung atau kata depan ya bagi. Ya. Kalau nggak salah ada nggak nanti contohnya ya, saya tunjukkan juga. Nah, di sini ya, jadi harus apa namanya, harus pas menggunakan kata depan atau kata penghubung. Ya, pas. Atau yang kemarin sudah termasuk tadi ya dievaluasi ada misalnya pasangan kata antara itu bukan dan, tapi harus dengan. Ya. Jadi contoh yang begini, misalnya perbedaan antara A dengan B. Nah, di penugasan yang kemarin yang pertama banyak yang seperti itu antara pakai pasangannya dan itu tidak teramati. Harusnya itu salah. Kalau pasangan katanya pengaruh, siapa yang tahu? Apa pasangannya kata pengaruh? Pengaruh A titik-titik B. Apa? Pengaruh terhadap. Ya. Jadi pengaruh A terhadap B. Ya. Atau yang lalu sudah dibahas juga misalnya kalau kita membandingkan. Nah, kalau membandingkan pasangan katanya bukan dari, tetapi daripada. Nah, itu ya. Tapi kalau tidak membandingkan, jangan juga menggunakan daripada. Ini minggu lalu sudah ada ya. Masih ingat punya siapa tuh? Ya. Jadi sepintas sudah ada yang dibahas minggu lalu. Nah, kembali tadi contoh pertama yang banyak salah, misalnya kalau contohnya begini, perbedaan antara A dan B dengan C. Saya ulangi ya, perbedaan antara A dan B dengan C. Nah, itu kan ada kata antaranya ya. Jadi karena perbedaan, jadi yang berbeda apa dengan apa? Yang berbeda itu kan bukan A dengan B, tapi A dengan C atau B dengan C. Jadi yang dan itu kan tadi tidak menghubungkan. Saya ulangi ya. Jadi kalimatnya misalnya perbedaan antara A dan B dengan C. Nah, jadi yang membedakan tuh dengan C-nya itu. Berarti A dengan C, B dengan C. Jelas ya? Nah, jadi yang membedakan itu bukan dan. Atau lebih lebih panjang lagi bisa. Nah, perbedaan antara A, B, dan C dengan D. Berarti yang dibedakan A dengan D, B dengan D, C dengan D. Jelas ya? Ini banyak dijumpai. Jadi jangan menggunakan pasangan. Jadi kalimat yang baik tersurat, tertulis ada antaranya, tulisannya antara tadi ya, perbedaan antara A dengan B. Atau tersirat, tidak tertulis tapi maknanya ya ada antara. Gitu. Nah, bedakan juga kemarin sudah dibahas juga minggu lalu, kalau antar, siapa yang tahu bedanya antar dengan antara?
antar itu artinya sederajat. Ya, dan cara penulisannya digabung, disambung ya. Minggu lalu masih ingat? Misalnya kalimatnya begini. Dalam rangka Dies Natalis, Unjaya menyelenggarakan pertandingan olahraga antar mahasiswa. Menulisnya disambung antar mahasiswa ya. Yang bertanding seluruhnya mahasiswa. Ya. Tapi kalau antara, misalnya pertandingan olahraga antara mahasiswa dengan dosen, nah kan berbeda, jelas ya. Jadi kapan menggunakan antar dan menulisnya harus disambung atau antara. Saya lupa ada nggak contohnya. Tapi kalau dari tugas kemarin ada itu yang salah itu. Jadi harusnya pakai antara, ya, karena ada disebutkan paling tidak ada 2 yang disebut. Ya. Tapi kalau antar hanya 1, antar mahasiswa, antar pelajar, ya. Jelas ya? Oke. Nah, jadi tolong dipahami nanti penggunaan kata-kata kata depan, kata penghubung ini harus tepat. Ya. Berikutnya, makna tumpang tindih atau kontradiksi. Contohnya, ya ini agak kurang jelas kalau saya sih contohnya nih ya. Mungkin kalimat ya. Ada yang mau tanya? Tidak. Ya. Contohnya, contoh yang pertama ini kalau saya amati ya kurang tegas seperti yang di atas tadi ya. Sampai tahun 1952 banyak penjahat perang Jerman yang dilepaskan dan diampuni dosa. Selanjutnya adalah Ya. Siapa yang halo? Ini apa namanya maknanya atau kontradiksi gitu ya. Penjahat tapi kok dilepas gitu. Itu di sini maksudnya. Demi untuk kepentingan saudara sendiri, saudara dilarang merokok. Ya. Ini ada penekanan kalau di sini ya. Jadi bahwa merokok itu kan berbahaya. Berikutnya salah menempatkan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum. Nah, ini nanti pada saat skripsi kembali ya. Pada saat kalian membuat proposal itu artinya baru rencana. Itu banyak digunakan kata akan. Misalnya, penelitian ini akan dilaksanakan di mana, kapan waktunya. Setelah selesai ujian proposal, kalian mengambil data, nanti berikutnya lagi ujian ujian laporan hasil akhirnya. Nah, pada saat sudah beralih ke laporan atau hasil penelitian, kalimat yang tadi pakai akan-akan itu harus disesuaikan. Ya. Sama dengan nanti membuat jadwal. Kalau jadwal sebelum dilaksanakan ya akan. Tapi kalau sudah dilaksanakan telah. Ya, itu. Jadi harus jadi pada saat membuat proposal itu kan baru dituliskan bab 1 sampai dengan 3. Setelah nanti penelitian dilanjutkan dengan bab 4, ada hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, bab 1 sampai dengan bab 3 ini ya, yang mengandung kata-kata ini diganti, diubah, jangan dibiarkan ya. Jadi kita menggunakan akan kalau kegiatan itu belum dikerjakan, belum dilaksanakan. Sebaliknya kalau sudah lewat, sudah dilaksanakan, telah. Ya. Nah, kalau contoh di sini buku itu saya sudah baca hingga tamat. Ini susunannya kacau gitu ya. Yang benar atau yang berikutnya, buku itu sudah saya baca hingga tamat. Ya, jadi ini penempatan kata-kata harus apa namanya ya yang mudah dipahami dan kira-kira tidak aneh-aneh. Ya.
Oke, sekarang lanjut penekanan. Nah, penekanan itu untuk menarik perhatian gitu ya. Ada yang perlu diberi penekanan. Caranya ada berapa nih? 4 ya. Pertama, mengubah posisi dalam kalimat. Ya. Kalau kalimatnya cukup panjang seperti yang tertera di sini, yang memerlukan perhatian atau yang diberikan penekanan itu biasanya ditempatkan di awal kalimat. Ya. Jadi kalau yang pertama, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat menjalankan. Nah, jadi sini yang ditanya kami. Jadi yang menyampaikan pesan ini, nah itu penekanan di penyampainya. Ya. Yang kedua, harapan kami. Nah, berarti penekanannya di harapan. Ya, harapan kami agar suami. Nah, jadi yang perlu penekanan itu ditempatkan di paling awal. Ya. Yang ketiga, pada kesempatan lain. Nah, jadi ini penekanannya mencari peluang kapan akan berkumpul lagi, bertemu lagi untuk membicarakan. Ya. Biasanya kalau ada acara yang waktunya sudah sudah larut, sudah lewat, ya artinya diputus dulu. Nah, kalimat seperti ini. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi ya soal ini. Ya. Jadi prinsipnya mana yang mau diberikan penekanan diletakkan di awal kalimat. Ya. Kalimat berikutnya disusun yang menyesuaikan. Ya. Jangan seperti yang tadi yang menempatkan kata anjing tidak tepat. Yang berikutnya dengan cara penekanan mempergunakan repetisi. Repetisi itu diulang. Ya, diulang. Nah, contohnya, harapan kita demikianlah dan demikian pula harapan setiap pejuang. Kan pengulang-ulangan kata yang memerlukan penekanan atau diberi penekanan. Yang berikutnya, memang dalam penglihatan saya bahasa Indonesia merupakan suatu alat, yaitu alat untuk komunikasi. Ya, jadi ini termasuk suatu gaya bahasa lah untuk mendapatkan perhatian. Ya, kalimat yang kedua ini berarti penekanannya di alat. Bahasa Indonesia merupakan alat untuk komunikasi. Ya. Ada juga yang menggunakan pertentangan. Ini contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Ya, selain kata tetapi, boleh juga melainkan, boleh juga ya, melainkan rajin dan jujur. Tetapi ya. Yang baku jangan tapi ya, tapi itu bahasa sehari-hari. Yang baku tetapi. Atau berikutnya menggunakan partikel penekanan lah, pun, kah. Nah, masih ingat minggu lalu ya, kalau lah dan kah itu harus disambung, nempel ya. Sedangkan pun dipisah, kecuali kemarin itu ada berapa? 12 ya. Andai pun, itu, walaupun, bagaimanapun, itu baru disambung. Nah, itu harus dihafal ya. Meskipun ada 12. Nah, kemarin di tugas banyak juga yang lolos. Misalnya apapun. Nah, itu harusnya dipisah. Apapun, manapun. Jadi di luar yang 12 itu harus dipisah. Sedangkan yang 12 ya baru dibolehkan disambung. Ini contohnya. Saudaralah yang harus bertanggung jawab. Jadi sini penekanannya di saudara. Ya, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Ya, cara membacanya begitu. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Nah, ini kami kan di luar yang 12, jadi harus dipisah. Benarkah seperti apa yang dikatakannya itu? Nah, ini kata tanya atau kalimat tanya ya, menggunakan kah. Diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini penekanan yang mana yang digunakan ya sesuai dengan apa kalimatnya atau yang mana yang lebih tepat. Silakan. Nah, berikutnya variasi ya supaya tidak jenuh atau kalimat
tulisan itu tidak membosankan, boleh. Pertama ada variasi sinonim kata. Contoh kalimatnya nih ya. Dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. Ini contoh kalimatnya ya. Jadi menggunakan kata sinonim. 1000 puspa di taman bunga, 1000 wangi menyegar cita. Jadi ini apa namanya, bisa bahasa-bahasa puisi yang begini ya. Puspa itu kan bunga ya. Bunga kan analoginya bunga itu wangi, harum. Kemudian ada variasi panjang pendeknya kalimat. Ya. Tapi kembali ke pokok judul kalimat apa? Judul kita ini kan kalimat efektif. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ini, kalau misalnya kalimat ini panjang tadi, tapi ada yang bisa dibuang tanpa merubah makna, boleh. Jadi diuji, dites dulu gitu ya. Misal, oh kalau dibuang kata salah satu katanya atau lebih dari satu kata dibuang, mengubah makna atau tidak. Ya. Setahu saya nanti ada di contohnya nih ya. Di kemarin saya baca di rencana undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Nah ada seperti ini. Jadi saya sarankan aneh dibuang saja nih. Ya, artinya kalau dibuang pun kayaknya atau agaknya lebih baik, mudah dipahami daripada ada kata-kata yang tidak efektif. Ya. Tapi kalau memang perlu dibuat panjang, tapi bukan pengulang-ulangan. Ya. Bukan pengulang-ulangan, nanti ada contohnya ya, saya cantumkan. Atau malah di tugas ya. Nanti selesainya ada tugas juga ya, seperti kemarin. Tapi kalau yang lalu itu tugasnya kalian mencari sendiri, sekarang tugasnya sudah saya siapkan, kalian tinggal cari yang perlu diperbaikinya. Ya. Berikutnya, variasi penggunaan bentuk me dan di. Nah, ini minggu lalu ini sudah banyak dibahas juga, ya. Jadi kalau me itu menunjukkan kata kerja yang aktif. Ya. Artinya dalam kalimat itu kalau mau menggunakan me, semua kegiatan menggunakan awalan me. Jangan ada yang me, ada yang di. Campur baur. Ya. Jadi harus apa namanya satu nada. Ya. Ini contohnya. Memang cukup mengendorkan semangat kalau kita melihat, ini yang saya berikan merah-merah ini kan kata kerja aja Mbak ya, mengendorkan, ya, melihat keadaan di Nusa Tenggara tidak termasuk bagian Lombok, yang tetap tidur nyenyak meskipun pemerintah sudah membangun banyak fasilitas pengangkutan, ya pengangkutan laut serta udara. Nah ini kalau lihat yang merah-merah itu semuanya kan menggunakan awalan me, ya. Jadi tidak boleh ada yang me, ada yang pakai di. Ya, jadi gado-gado, campur aduk. Ya. Yang di bawahnya memang cukup mengendorkan semangat kalau kita melihat dan udara sudah banyak. Nah, kalau mau ada kombinasi, berarti susunan kalimatnya harus diubah. Ya. Tadi kalau yang atas kan sudah membangun banyak fasilitas, yang di bawah fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun. Nah, jadi susunannya yang diubah. Ya. Jadi kalau yang di atas itu kan kata kerjanya semuanya di depan, ya, kan mengendorkan semangat, melihat keadaan, membangun fasilitas. Ya. Jadi kalau susunan kalimatnya seperti ini, semuanya kata kerja diikuti objeknya apa. Ya. Tapi kalau mau ada yang dibalik menjadi kalimat atau kata kerja pasif, berarti susunannya dibalik. Ya. Jadi contoh yang kedua ini berarti ditaruhnya di belakang. Jadi tidak di depan. Kalau di depan mau jadi apa namanya? Janggal. Ya, kedengaran itu janggal, tidak tepat. Ya.
Nah, jadi ini variasi dengan menggunakan, ya artinya kata kerjanya. Jadi kalau kata kerjanya ini banyak. Dalam kalimat ini kan kata kerjanya ada 3. Ya. Kalau mau divariasi, susunannya harus diubah, disesuaikan. Ya. Kemudian variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Nah, ini mengubah posisi, ya sama dengan tadi yang sudah dibahas di depan. Ini contohnya, di bidang angkutan udara MNA mempergunakan pesawat Twin Otter, ya, yang harganya 3 kali lebih mahal dari, kenapa darinya ini saya berikan warna biru? Ada yang tadi sudah sempat kita bahas? Harusnya membandingkan pakai daripada, Pak. Iya, jadi kalau membanding itu daripada. Nah, sengaja ini saya nyalin dari buku begini adanya, tetapi ya karena ini tidak tepat, ya sama seperti yang minggu lalu kan, biarpun dari buku rujukan, yang salah-salah kan sudah saya komentari ya. Masih ingat minggu lalu yang penulisan orang tua yang harusnya disambung, dipisah ya. Kerjasama ada yang disambung, ada yang dipisah ya. Sehingga ya kita harus tanggap. Ya. Jangan sampai nanti yang ada di buku yang salah dianggap benar. Kan jadi salah nanti pada saat ujian. Ya. Sama dengan pesan saya minggu lalu, jadi harus peduli. Jadi, jangan di buku begitu, ikut-ikuti saja. Jadi kita harus yakin dulu. Nah, ini juga sama ya. Nah, silakan kalau kalimat ini nanti mau diubah posisinya, ya, tapi maknanya tidak boleh berubah. Ya, susunan boleh, silakan. Nah, berikutnya tentang paralelisme. Jadi kalau kita memahami istilah paralel, ini kan diperlistrikan, masih ingat ya? Kalau menghubungkan diperlistrikan itu kan ada yang paralel, ada yang seri. Masih ingat? Paralel itu kan bersama-sama gitu ya. Kalau seri berurutan gitu. Ya. Masih ingat ini kan kebanyakan dari IPA atau IPS, ada yang IPS. Nah, paling tidak kan yang IPA ya, yang belajar tentang listrik. Ya. Nah, ini paralelisme itu artinya sejajar. Kalau seri urut-urutan gitu ya. Struktur kata benda atau kata kerja harus sama. Nah, ini ada langsung aja contoh yang benar yang atasnya, yang bawah contoh yang salah. Jadi struktur itu bagan, jadi keseluruhan dari kalimat itu harus polanya sama. Contoh yang benar, yang pertama, reorganisasi. Reorganisasi itu kata apa? Kata kerja atau kata benda? Reorganisasi, kerja atau benda? Kerja. Kerja, Pak. Kalau lihat ke bawahnya udah bisa dibandingkan. Kalau yang bawahnya mereorganisir. Nah, yang benda yang mana, yang kerja yang mana? Yang ada Yang imbuhan. mereorganisir. Nah, yang itulah yang kata kerja yang bawah, ya. Jadi yang reorganisasi itu termasuk kata benda atau frasa benda, gitu ya. Nah, salah satu cirinya itu kalau kan masih ingat yang lalu perbedaan di kapan sebagai awalan, kapan sebagai kata depan. Nah, kan kalau awalan tuh yang pertama cara menulisnya disambung, yang kedua atau di itu dirangkaikan dengan kata kerja. Yang ketiganya baru di, kalau sebagai awalan bisa diganti dengan me. Sedangkan kalau kata depan di itu bisa diganti dengan ke atau dari. Ya. Nah, jadi reorganisasi ini kata benda. Jadi yang berikutnya juga ini yang saya merah-merahkan ya. Penghentian itu kata benda juga, ya.
Tapi kalau kata kerjanya menghentikan, gitu ya. Jadi langsung dibandingkan nih kalimat yang atas dengan yang bawah. Kemudian kata yang ketiga mobilisasi. Kalau dijadikan kata kerja memobilisir. Ya. Jadi kalau kalimat lengkapnya, nah silakan. Jadi strukturnya kalau kata benda semua, kalau kata kerja semua. Gitu ya. Nah, yang kalimat di bawahnya itu menggunakan kata kerja. Jadi semuanya pakai awalan me. Ya. Tadi kalau mau ada yang pakai awalan di, susunannya dibalik. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau yang mobilisir itu mau menggunakan di, ya, serta potensi nasional dimobilisir gitu. Jadi dipindah susunannya ya. Kalau serta memobilisir kan di depan tuh, memobilisir potensi nasional. Kalau mau divariasi seperti yang sebelumnya tadi, serta potensi nasional dimobilisir. Gitu aja ya. Tapi paling tidak tetap walaupun menggunakan awalan me atau awalan di itu termasuk kelompok kata kerja. Sedangkan yang kata benda yang di atas contohnya ya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan, pemasangan, pengujian, dan pengaturan. Itu kata benda. Ya. Kalau ganti kata kerja, jadi pengecatan dengan mengecat, pemasangan memasang, ya, pengujian menguji, ya. Yang terakhir pengaturan mengatur. Itu. Nah, ini strukturnya harus sama. Ya, yang di bawah itu contoh yang salah, gitu ya. Ada kata benda, ada kata kerja. Reorganisasi, mobilisasi, kata benda. Menghentikan kata kerja, gitu ya. Jadi bolak-balik dengan yang 5 tadi tentang variasi. Kalau variasi boleh, tapi sama-sama kata kerja. Boleh me atau di, tapi susunannya harus diatur, gitu ya. Tapi kalau ada kata benda, jangan dicampur dengan kata kerja. Ya, itu maknanya. Jadi paralel itu tadi sama-sama. Kalau kata kerja semua, kalau kata benda. Ya, ya ini contohnya artinya dengan kalimat yang cukup panjang dan kegiatannya lebih dari satu. Tapi kalau hanya kegiatan satu atau tadi informasinya tunggal, ya ini tidak berlaku. Ya, itu. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang cukup panjang, majemuk. Ya, banyak menggunakan atau banyak kegiatan yang ditunjukkan dengan kata kerja atau kata benda. Nah ini ya saya jumpai kemarin pada saat membaca RUU tadi KIA ya. Coba saya ini cuplik dari KBBI ya, KBBI ini. Dari 5 istilah ini pasca gitu ya, pasca atau pasca lah kalau dia misalkan. Pasca ini artinya apa pasca? Setelah, Pak. Ya. Setelah, Pak. Pasca itu sesudah, setelah ya. Jadi kalau pasca bedah apa maksudnya? Sesudah bedah. Ya sesudah operasi gitu ya. Pasca cedera setelah mengalami cedera gitu ya. Pasca lahir Sesudah melahirkan. Nah, sekarang apa bedanya pasca lahir dengan pasca melahirkan atau pasca persalinan? Atau gini aja dulu ya, coba. Ini dikaitkan dengan tadi pemahaman tentang paralelisme. Dari 5 contoh yang saya tayangkan ini, mana yang berbeda strukturnya tadi?
Mana yang berbeda? Kalau saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang nomor berapa yang berbeda gitu aja lah. Cedera. Cedera, Pak. Nomor? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ada yang lain? Yang berbeda itu yang nomor 4. Betul nggak? Nah, dan saya juga, saya buka KBBI, nomor 4 ini tidak ada. Tapi di RUU itu, mana saya baca, loh, ada. Yang ada di KBBI, yang nomor 5, pasca persalinan. Nah, jadi di sini saya tekankan, penulisannya juga disambung. Pasca sama dengan antar teman-teman ya, antar mahasiswa, antar pegawai. Nah, ini pasca disambung. Kemudian di sini harus dirangkai dengan tadi kata benda atau frasa benda. Bukan kata kerja. Nah, kalau melahirkan kan tadi kan kata kerja. Ya. Jadi yang lain-lainnya ini semuanya kata benda. Ya. Nah, ini nanti ada contohnya ya, saya tunjukkan. Nah, jadi yang ada di KBBI pun, ya artinya saya juga kan tidak hafal semua, ya buka saja KBBI. Yang penting asal jangan pada saat ujian buka-buka. Kalau ujian kan nanti tidak boleh bawa HP ya, karena kalau bawa HP kan bisa buka segala macam gitu ya. Nah, sekarang kan apa namanya, bisa saja pembelajaran juga semua ditampung di HP ya, apalagi kalau HP-nya HP yang canggih, daya tampungnya kapasitasnya besar, segala macam ada ya. Nah, jadi pasca melahirkan tidak ada di KBBI, tapi di RUU itu, di konsep RUU saya lihat menggunakan istilah pasca melahiran. Jelas ya? Jadi ini tadi erat kaitannya dengan pembahasan tadi yang paralelisme. Jadi strukturnya harus yang menggunakan kata benda semua, tidak kata kerja. Dan cara penulisan disambung. Nah, di draft itu kan ada yang disambung, ada yang dipisah. Jadi ini istilah saya minggu lalu apa nih, tidak konsisten. Jadi suka-suka mau disambung, dipisah, tidak boleh. Ya. Oke, nah ini yang terakhir dari pembahasan hari ini, penalaran atau logika. Jadi kalimat itu harus logis, masuk akal gitu ya. Pertama ada definisi atau batasan. Jadi definisi itu ada yang berupa sinonim kata. Ini contohnya, kita membatasi pengertian pendidikan dengan pengajaran dan pengertian kemerdekaan dengan kebebasan. Ya, ini contoh definisi yang menggunakan sinonim. Ya, jadi pendidikan itu ya analog dengan pengajaran. Ya, kadang-kadang ada yang dirangkai pendidikan pengajaran, padahal itu salah satu. Ya, pendidikan pengajaran. Sedangkan kemerdekaan dengan bebas, merdeka, tidak ada yang apa namanya ya bebas. Seperti zaman sekarang itu kan zaman Orde Baru, tapi kalian belum lahir ya, Orde Baru, tapi setidaknya pernah dengar ya. Orde Baru itu ya agak-agak dibatasi, kita kurang bebas. Ya. Kalau sekarang bebas sebebas-bebasnya. Ya. Salah satu contoh mulai dari Presiden Susilo, sekarang panggilannya apa? Langsung aja namanya SBY. Zaman dulu tidak ada yang manggil Soeharto, langsung ditangkap gitu ya. Paling tidak pakai Bapak atau Presiden Soeharto gitu. Ya. Hanya kadang-kadang kebebasan ini juga kebablasan. Berikutnya definisi berdasarkan etimologi asal-usul kata. Ya. Contohnya, referendum berasal dari kata Latin re plus vere, ya, yang berarti membawa kembali. Ya. Kita mengalami referendum
waktu tahun berapa tuh Timur artinya yang sebelumnya sempat bergabung dengan Indonesia, ya, karena ada pemungutan suara referendum untuk menentukan nasib sendiri, hanya mereka lepas dari Indonesia, ya. Referendum berarti sesuatu yang harus dibawa kembali, hal yang harus diajukan kembali untuk dipertimbangkan, disetujui sebagainya. Ya. Kedua macam definisi di atas, atau yang 1 dan 2 ya, yang sinonim dan etimologi bersifat nominal. Nah, istilah nominal juga nanti banyak atau dijumpai pada saat membuat skripsi. Ya, ada nominal, nanti ada ordinal, ada noir singkatannya nominal, ordinal, noir, nominal, ordinal, I-nya apa ya? R-nya rasio. I-nya, wah, kok jadi lupa. Ya, nanti ada di panduannya. Jadi, skala hasil pengukuran atau dalam penelitian tuh hasilnya tuh masuk skala nominal atau ordinal atau interval atau rasio. Ada nanti ya, nanti pahami ya lah bedanya. Kemudian ada juga definisi formal atau real, disebut juga definisi yang logis. Ya. Ini contohnya kalimat-kalimat di bawah yang dibagi dipilah ya, dipilah mana yang pokok, ya, mana yang masuk kelas genus dan diferensiasi. Jadi ini diferensiasi arti yang memperjelas. Contoh kalimat yang pertama, gergaji adalah alat pemotong. Nah, kalau berhenti di situ kan ya masih kurang lengkap, harus diperjelas gitu ya. Nah, diperjelasnya, jadi saya ulangi, gergaji adalah alat pemotong dengan daun dari lembaran baja yang tipis dengan suatu baris gerigi pada salah satu atau kedua tepinya. Nah, sementara kalau kita lihat jenis-jenis gergaji itu banyak ya. Ada gergaji besi, ada gergaji kayu. Ya, walaupun kalian ya cewek-cewek semua nih, kira-kira kan tidak terlalu asing ya, memahami benda yang dinamakan gergaji. Ya, tapi mendefinisikannya contoh seperti ini. Tapi kalau tadi hanya berhenti gergaji adalah alat pemotong. Nah, itu kan karena pisau juga alat pemotong, gitu kan? Sama. Sehingga harus ada keterangan yang memperjelas diferensiasi. Ya. Nah, jadi kalimatnya harus lengkap. Kalau berhenti gergaji alat pemotong, ya, itu kan tidak logis atau bisa salah. Nanti kalau orang tidak paham, oh berarti gergaji bisa misalnya untuk motong daging, ya bisa sih bisa, tapi tidak wajar, gitu kan? Tidak mungkin orang motong daging pakai gergaji, itu udah tidak logis. Nah, di sini pemahaman logisnya ya. Contoh yang kedua, kalimat permadani adalah alat penutup lantai. Nah, sama seperti tadi, kalau ini berhenti alat penutup lantai, kan bukan hanya permadani. Ada yang dari bahan plastik, ya, yang bercorak lah. Coraknya macam-macam, ada corak seperti kayu dan sebagainya. Itu kan bisa juga sebagai penutup lantai. Nah, makanya harus spesifiknya apa dari permadani ini terbuat atau ditenun dari serat. Nah, itu baru jelas. Ya, tapi kalau berhenti sampai adalah alat penutup lantai, itu masih belum jelas. Karena kan selain permadani masih ada. Ya, contohnya yang bahan plastik tadi. Contoh yang ketiga, bis adalah alat pengangkutan darat. Kan alat pengangkutan darat bukan hanya bis, ya. Ada yang untuk angkot tuh itu disebutnya mikrolet,
angkot, ya. Apa istilahnya? Minibus, gitu ya. Nah, sedangkan kalau bis, alat pengangkutan darat yang digunakan untuk pengangkutan umum dan bisa memuat sekitar 20 sampai 50. Ya, kalau bisnya kecil ya 20-an, ya. Bisnya besar sampai 50. Kemudian ada istilah pengangkutan darat, karena alat angkut itu selain darat bisa laut, bisa udara. Ya. Nah, artinya kalau rangkaian kalimat ini seperti ini, semua orang yang baca sama membayangkannya. Ya. Nah, disinilah makna dari logis itu ya tidak ada penafsiran lain selain ya hanya satu, ya tidak meragukan. Ya, tapi kalau tidak lengkap seperti ini, misalnya bis adalah alat pengangkutan daratnya dibuang, ya. Wah, nanti kan orang bisa, wah, berarti bis bisa di laut dong, bisa di udara, padahal tidak. Nah, jadi harus lengkap, jelas, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, yang terakhir contoh bedil adalah semacam senjata api. Bedil itu senapan, ya, senapan. Nah, atau senjata api juga bisa dibedakan dua. Ada yang laras pendek, itu disebut pistol. Ya. Kalau yang laras panjang, disebut senapan. Itu juga bervariasi banyak, ya. Ada senapan yang apa namanya, ya bermacam-macam lah. Ya, ada yang bisa dilipat, ada yang tidak bisa dilipat, banyak jenisnya. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini, walaupun tidak ada penjelasan lebih lanjut, ini sudah cukup jelas, ya. Jadi kalau sudah disebut bedil itu masuk yang laras panjang. Kalau pistol yang laras pendek. Ya. Selanjutnya syarat agar definisi formal itu baik. Nah, ini ya. Syaratnya pertama, kata yang didefinisikan dan bagian yang mendefinisikan harus bersifat paralel. Ya, paralel, hindari kata-kata di mana, bila, kalau. Ya, biar lebih jelas lihat contoh yang salah dulu. Ya. Debat adalah bila. Nah, ini kan kata yang tadi harus dihindarkan, ya. Di mana, bila, kalau. Debat adalah bila dua orang atau pihak, maksudnya dua orang atau dua pihak, ya, mempertahankan dengan bukti-bukti tentang suatu hal dalam suatu diskusi yang teratur. Nah, yang benarnya, ya, debat adalah suatu diskusi yang teratur tentang sesuatu hal antara dua pihak atau lebih. Ya, debat. Di apa namanya? Sekarang kalau tidak salah di Unjaya Direktorat, ya, sudah ada UKM yang mewadahi tentang kegiatan ini, tentang apa namanya, kegiatan debat-debat. Dan satu saat ada juga biasanya perlombaan debat, ya, untuk meraih juara. Kita pernah dapat juga yang lalu. Ya. Ini contoh kalimat seperti ini. Jadi untuk menghindari kata di mana, bila, kalau. Ya. Kemudian kata yang didefinisikan tidak boleh menjadi bagian dari yang mendefinisikan. Ini banyak banyak dijumpai. Kemarin saya lupa waktu penugasan yang pertama, ada ya, ketemu enggak ya? Sama dengan ini kalau nanti pada saat membuat skripsi, ya, ada namanya di bab 3, ya. Bab 3 itu isinya nanti waktu dan tempat penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, nanti ada variabel. Nah, setelah variabel ada pasal berikutnya definisi operasional. Nah, definisi operasional juga salah satu ketentuannya tidak boleh mengulangi yang didefinisikan.
Ya, misalnya contoh variabel itu misalnya umur, ya. Sehingga tidak boleh nanti menulis umur adalah umur yang bla 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 bla. Nah, itu tidak boleh mengulangi. Ya. Gitu. Contoh lain yang sering dijadikan variabel misalnya jenis kelamin. Ya. Jadi tidak boleh jenis kelamin adalah jenis kelamin yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tidak boleh. Jadi caranya, dan kalau di penelitian, definisi ini menggunakan istilah atau kata-kata kita sendiri yang tadi sama, maknanya dibaca oleh orang lain itu sama. Ya, jadi tidak mencuplik atau menyalin dari referensi dari buku. Sehingga yang paling mudah tadi contohnya misalnya variabel jenis kelamin. Definisinya apa? Perbedaan gender. Udah gitu saja. Jadi siapapun yang baca itu, oh ya jenis kelamin itu perbedaan gender, ada perempuan, ada laki-laki. Ya. Nah, nanti ini di deskripsi dipahami betul pedoman itu. Ya, jadi tidak mengulangi atau menyebutkan seperti itu. Nah, di sini contohnya aja ya, itu tidak boleh menggunakan sinonim. Contoh yang salah, cepat adalah berlakunya langkah atau gerak yang lekas-lekas. Ya, cepat dan lekas-lekas itu kan sama, ya. Tidak boleh sinonimnya. Contoh yang benar, cepat adalah suatu gerak yang terjadi dalam suatu waktu yang singkat. Nah, ini contoh yang benar seperti ini. Ya. Jadi ini yang kedua, jangan membuat definisi mengulang menyebutkan yang didefinisikan. Itu tidak boleh. Ini jelas di skripsi ada ketentuannya. Kemudian yang didefinisikan harus sama nilainya atau ekuivalen dengan bagian yang mendefinisikan. Contoh yang salah dulu ya. Yang salah, hamba adalah seorang manusia. Contoh yang benar, hamba adalah manusia milik orang lain. Ya. Nah, yang berikutnya, bagian yang mendefinisikan tidak boleh bersifat negatif. Nah, yang begini nanti kalau pada saat penelitian kalian menggunakan kuesioner, jadi daftar pertanyaan, ya, daftar pertanyaan. Nah, sama seperti ini, jangan menggunakan bahasa yang negatif, ya. Nah, yang begini di ujian-ujian juga ada ketentuan seperti ini, ya. Jadi seolah-olah kalimat itu menjebak, sehingga kalau bacanya kurang teliti sehingga terjebak, ya. Nah, dihindari. Contoh yang salah di sini, kursi adalah alat rumah tangga yang bukan meja. Tidak boleh membuat definisi seperti ini, ya. Contoh lainnya, piyama adalah pakaian yang tidak boleh dipakai untuk resepsi. Nah, kan kalimat yang seperti ini kan, ya, tidak logis tadi ya, tidak. Jadi ya tidak betul. Ini berikan contoh yang salah. Ya. Kemudian tadi apa? 1, 2, 3. Oh, ini lanjut dari sini ya. Definisi pertama ada definisi sinonim, etimologi, formal. Yang keempat, definisi luas. Banyak kata, terutama kata-kata abstrak, seperti propaganda, demokrasi, kebajikan, agama, kemerdekaan, keadilan, dan sebagainya, sukar dibatasi dengan mempergunakan satu kalimat. Nah, jadi kata-kata seperti ini, jadi harus panjang lebar gitu kira-kira ya. Ini contohnya, demokrasi parlementer. Jadi lawannya parlementer apa? Kata presidensil, gitu ya. Nanti ini sudah ada di materi pelajaran kewarganegaraan ya. Kalau misalnya dibahas. Demokrasi parlementer adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan rakyat dan oleh rakyat diberi kepada wakil-wakil yang dipilihnya. Ya.
Jadi wakilnya ada di DPR, ya. Sehingga, nah kalimat yang seperti ini artinya kalau perlu penjelasan panjang lebar, ya silakan supaya tidak tidak salah mengartikan. Ya. Yang berikutnya generalisasi. Generalisasi atau menjadi umum, gitu ya, dijadikan lebih luas. Contoh, semua logam akan memuai bila dipanaskan. Itu contoh. Ini jadi secara umum, gitu ya, general atau umum. Waktu membuat generalisasi agar berhati-hati mempergunakan kata selalu, tidak pernah, semua, tidak ada, benar, dan salah. Ya. Jadi kalau kata-kata ini digunakan, itu kan artinya mutlak. Ya, kalau selalu berarti kan tidak pernah ada yang tidak, gitu ya. Tidak pernah, yaitu ya sama sekali, ya, pernah semuanya. Semua. Ya. Kalau di penelitian, saya membedakan begini, ya. Kalau misalnya contoh variabel tadi jenis kelamin, ya. Kalau jelas jenis kelamin, ya kita kan yang umum lah, kan hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kalau kita membaca hasil dari variabel jenis kelamin, nah, kalau hanya dua pilihan, saya menggunakan istilahnya lebih banyak. Yang satu lebih banyak, yang lainnya lebih sedikit. Tapi yang disebutkan hanya satu. Ya, itu setelah kita membuat tabel, misalnya ya, laki-laki misalnya ada 50, perempuan ada 30. Mana yang lebih banyak? Laki atau perempuan? Ayo. Nurfi. Pak. Ya. Misalnya pada penelitian, pada variabel jenis kelamin, tabel hasilnya laki-laki ada 50, perempuan ada 30. Nah, jadi setiap tabel itu nanti ada narasinya. Jadi yang bisa kita lihat ya dari tabel itu, kalau pilihannya hanya dua, saya katakan tadi kita gunakan istilahnya lebih banyak. Nah, mana yang lebih banyak? Laki-laki atau perempuan dari contoh tadi? Laki-laki. Ya. Jadi membacanya ya berdasarkan tabel di atas, ya laki-laki lebih banyak, ya tersiratnya lebih banyak dari perempuan, ya lebih banyak daripada perempuan. Nah, sebanyak 50 dalam kurung berapa persen? 50 dari totalnya berarti 80, ya. Nanti hitung berapa persen. Nah, gitu cara membacanya, ya. Nah, tetapi kalau pilihannya lebih dari dua, nah lebih dari dua itu misalnya sekarang saya contohkan variabel kelompok umur. Ya, kelompok umur itu misalnya dari 16 sampai 25, 26 sampai 35, 36 sampai 45. Nah, lebih dari dua lah. Nah, kalau lebih dari dua, istilahnya apa? Bukan lebih banyak. Apa? Yang lebih tepat untuk memilih salah satu dari 3 atau dari 4 tadi. Yang kalau tadi hanya 2, yang lebih banyak. Ya, kalau 2 pilihannya. Kalau lebih dari 2 pilihannya, yang terbanyak atau yang paling banyak. Ya, misalnya ada 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama misalnya isi 10, kelompok kedua 20, kelompok ketiga 15, kelompok keempat 12. Nah, yang terbanyak mana? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Nah, kelompok 2, gitu cara menarasikannya ya. Berdasarkan tabel di atas, ya, yang terbanyak adalah tadi berapa? Ada 20 ya. Nah, hitung persennya berapa? Ya.
Nah, ini ya, kalau kita tidak memperhatikan, semuanya dibuat sama tadi. Yang pilihannya 2 paling banyak. Ya. Jadi harus sesuaikan dengan jumlah pilihannya. Nah, yang begini memang di pedoman atau panduan tugas akhir skripsi tadi, seingat saya ini belum muncul. Ya. Tapi ya saya kan harus bisa memahami antara pilihan yang hanya 2 dengan yang lebih dari 2. Tentunya harus kita bedakan. Ya. Oke, ini contoh berlebihan. Contoh berlebihan itu artinya yang harus dihindari ya. Orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif. Nah, ini kan belum tentu artinya. Jadi hati-hati tadi menggunakan kata selalu. Ya, artinya kalau kita menggunakan kata selalu itu artinya semuanya berlaku sama. Itu kan sesuatu yang sudah dipastikan. Itu kan tidak boleh. Contoh yang baik, bahkan pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif. Nah, tampaknya itu jadi kira-kira kemungkinan gitu ya. Bisa jadi, bisa tidak. Ya. Oke, udah hampir jam 9. Nah, ini saya cuplik tadi ya, saya katakan dari RUU tadi ya, tentang KIA. Coba cepat cari hal-hal yang kira-kira tidak sesuai. Ini ya, bisa dari yang minggu lalu, ketentuan tentang istilah, penulisan istilah, tentang pembubuhan tanda baca, koma, kemudian disambung dengan yang makna dari kalimat yang kita bahas sekarang. Coba, siapa yang sudah ketemu? Pak, Ya? setelah keterampilan harusnya ada koma sebelum dan. Iya, oke. Ini tadi yang 3 unsur uraiannya. Kan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu kan 3 koma. Betul. Yang lainnya lagi mana? Yo, Setelah cepat-cepat. kenyamanan, Pak. Yang? Setelah kenyamanan. Ya, sama dengan di atas ya. Kesadaran, kenyamanan, dan kemampuan. Lainnya lagi? Yang undang-undang harusnya kan Ini bisa. kalimatnya panjang-panjang tadi ya. Nah, tuh. Praktek, betul tidak penulisannya? Praktek itu salah. Yang betul? Praktik. Nah, secara lengkap ini. Ada tadi, ini kalimat yang kepanjangan yang masih perlu diberikan koma. Nah, jadi kapan perlu koma atau tidak, ya kita harus membacakan dua kalimat seperti apa kalau dibaca. Kalau perlu berhenti, jeda sejenak, dan di situ harus dibubui koma. Nah, ya. Nah, pertama, kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seorang. Itu aslinya seorang. Kan tadi seorang ya. Tuh. Ya, ini aslinya seorang. Ya, dimiliki seseorang. Ya. Tenaga berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, betul, ada komanya ya. Praktik. Kemudian, nah, bertugas dalam mengurus dan mengolah data pasien dan rumah sakit. Ini kenapa saya merahkan? Tadi kan hasilnya hitam tuh ya. Saya merahkan sekarang dannya. Di sini ada yang kurang tepat. Dan Serta. Ini salah, bukan ini, bukan dari RU, ini dari proposalnya Himarmika. Ya, rekamedik nih, itu kan ada Mika menurut saya, ya, rekamedik. Yang dari RU berikutnya. Nah, ini karena tugasnya petugas rekam medis itu ya artinya mengolah data dan menerima pelayanan, ya. Jadi bukan mengurus dan mengolah data pasien dan rumah sakit. Jadi kalau menurut saya ini harusnya mengolah data pasien di rumah sakit. Tapi kalau hanya dikatakan di rumah sakit, ya kurang lengkap juga. Karena petugas rekaman itu bisa di rumah sakit,
bisa di puskesmas atau tempat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ya, jadi makanya saya masih rancu, tapi saya berikan tanda merah ini, artinya ini ya harus dipertegas nih, apa maksudnya. Ya, tapi kalau data pasien dan data rumah sakit, ini kan kurang tepat. Ya. Kemudian, nah, yang di bawah, ini kan kalimatnya nih, kalau saya bacakan ya, kompetensi RMIK penting dilakukan karena untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara. Dalam rangka, nah kesehatan ini kan harus berhenti sejenak, jadi perlu dibubuhi koma. Jelas ya? Ini kan kalimat panjang lebar ini, ya cara membacanya kan harus ada jedahnya. Nah, disitulah, nah saya lanjutkan ya. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Nah, itu koma lagi. Sebagai, ini kan kalimatnya panjang sekali itu, ya. Berapa baris coba kalau sini? Sekian baris. Nah, perlu dibubuhi koma-koma pada, ya biasanya pada peralihan gitu ya, peralihan makna. Ya, di atas kan setelah cerita derajat kesehatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD. Nah, itu kan satu kalimat sendiri. Paham ya? Nah, ini saya cuplik tadi dari proposalnya Himarmika. Ya. Berikutnya, nah ini masih juga dari Himarmika ya. Jadi Himarmika akan menyelenggarakan kegiatan webinar ya. Ada CFP itu call for paper ya, ada di bawahnya itu. Acara CFP ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan media. Nah, ini cari dulu mana yang tadi yang perlu dikoreksi. Nah di sini ada tersirat judul materi hari ini, ya, kalimat yang efektif. Jadi cara mengujinya tadi disampaikan. Kalau misalnya ada bagian yang dibuang, tidak dituliskan, tapi tidak mengubah makna. Nah, yang mana? Jadi di sini ada kalimat yang boros, kata-kata, terlalu banyak kata. Mana? Mengirimkan abstrak. Setelah abstrak dikirimkan, maka reviewer akan melihat abstrak yang sudah dikirimkan tersebut. Itu yang boros, Pak. Yang mana? Ya, coba Ria, yang ulangi yang jelas. Yang mengirimkan abstrak, Pak. Yang mengirimkan abstrak, ya, salah satunya itu. Ya. Yang lainnya lagi? Yang atasnya apa ya? Maka sudah dikirim. Yang pendaftaran. Pendaftaran, Pak. Pendaftaran call for paper akan dibuka pada tanggal 1 Oktober dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal. Nah, ini kan boros juga. Nah, jadi kalau kalimat itu bisa dirumuskan secara singkat, padat, tapi jelas, gitu kan? Itu baru efektif, tidak boros kata-kata. Kan saya katakan tadi cara mengujinya kalau ada yang dibuang tapi tidak mengubah makna. Nah, di sini kan boros sekali nih pendaftaran. Kan yang lazim namanya pendaftaran call for paper ya tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2021. Kan cukup gitu. Tidak perlu akan dibuka, akan ditutup. Jelas ya? Kalau itu dibuang, kira-kira rancu atau tidak? Atau cukup jelas? Jadi hanya berapa kata tadi, bisa pendaftaran, CPP, ya, misalnya pakai mulai boleh ya, atau langsung pendaftaran tanggal 1 sampai 30 Oktober 2021. Itu sudah jelas. Ya, yang di bawah juga sama. Nih, jadi yang saya tandain ya, acara dengan menggunakan media berupa, nah juga berupa kan nggak perlu lagi ya, langsung aja media Zoom meeting. Berupa itu kan dibuang, itu berubah tidak maknanya kalau kata berupa saya buang. Tidak. Memanfaatkan media Zoom meeting.
Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Kemudian tadi yang bawahnya pendaftaran call paper tanggal 1 strip 30 Oktober. Nah, yang di bawah tadi setelah dikirimkan maka reviewer akan melihat abstrak. Jadi kalau tadi saya ulangi kalimatnya kira-kira jadi gini. Tadi dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom meeting, pendaftaran tanggal 1 Oktober. Jelas tidak kira-kira kalimat seperti ini? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Tapi jelas ya. Nah, itu baru ya makna kalimat efektif ya seperti ini. Jangan pemborosan. Yang berikutnya, yang kedua tadi, setiap peserta yang sudah mendaftarkan diharuskan mengirim abstrak yang akan dinilai oleh reviewer. Itu ya. Tadi kan sebelumnya gimana abstrak itu nanti akan dibelok panjangan ya. Kan yang aslinya yang awal tadi begini. Setiap peserta yang sudah mendaftar diharuskan mengirim abstrak. Setelah abstrak dikirimkan, maka reviewer akan melihat abstrak yang sudah dikirimkan. Itu kan pengulang-ulangan ya. Dikirimkan. Ini boros. Jelas ya. Jadi, kalau dipersingkat ya, tapi tanpa mengubah makna. Nah, berikutnya setelah itu para peserta mengirimkan paper yang sudah tadi juga di-nya dipisah gitu ya. Di sini kan awalan. Ya, peserta yang terpilih harus mempresentasikan. Itu aja ya. Ya, jadi kira-kira membuat kalimat efektif itu ya seperti ini. Tidak boros kata-kata, tapi cukup jelas. Ya, udah kira-kira tinggal 5 menit. Ya. Nah, sekarang nanti saya share ininya ya, PowerPoint-nya. Jadi ini materi termasuk tugas. Nah, tugas yang sekarang, kalau kemarin kan masih mencari, sekarang mencarinya di ada 5 atau 6 saya lupa ya. Nanti yang pedomannya nih, temukan arti cari ya, dan diberi tanda-tanda kesalahan penulisan. Jadi ada yang masih materi yang minggu lalu ya, kesalahan satu, nanti ada awalan yang harusnya disambung, dipisah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang memerlukan tanda baca seperti tadi kan yang saya contohkan yang koma, kalimat yang panjang, silakan. Ya. Nah, kemudian berikan keterangan tadi yang ditandai itu. Kalau tugas pertama kemarin ada yang diberi keterangan, ada yang tanpa keterangan. Jadi ya kalau sudah cukup jelas tidak masalah. Tapi saya ada yang kurang jelas. Ya harusnya apa sih yang ditandai ini maksudnya apa? Atau salahnya apa? Betulnya, benarnya seperti apa? Ya. Nah, ini tugas yang sekarang. Yang pertama ini nanti silakan ya dibaca sambil dicari, diteliti seperti tadi. Yang kedua ini, nah ini yang saya katakan kalau ini dicuplik tadi dari RUU tadi ya. Kemudian kalau di PowerPoint memang ini tidak bisa dirapihkan tepi kanan ya. Kalau Word kan bisa ya. Kalau ini tidak. Jadi ini diabaikan ini kerapihannya. Jadi PowerPoint itu ya seperti ini. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, ada 6 semuanya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan masih sekali pertemuan ya. Nah, nanti sama seperti kemarin, saya beri waktu 2 hari, silakan nanti dikirim. Ya. Tekniknya biar mudah, ya udah pertanyaan atau soal-soal ini ya silakan langsung diorat-oret tadi ya. Misalnya yang salah seperti apa, diberi tanda, diberi keterangan, oh nih harusnya apa, disalahkan apa. Ya, jadi ini nanti dikirim balik. Jelas ya? Jelas, Cukup? Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau tidak ada yang menanyakan, sudah jam 9 juga. Terima kasih. Saya akhiri dulu ya, nanti saya kirim ini. Saya share di grup aja lah ya. Biar sekaligus. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Saya yang harus tutup ya, emang akhirnya mana?
Siapa tadi yang diskusi Bu? Saya, Pak. Ya, monggo ya, diakhiri saja. Terima kasih. Pak, Nanti saya kirim yang